Halo Healthy People, selamat berjumpa kembali bersama kami di program podcast Healthy Talk bersama Rumah Sakit Unpad dan Diviat Unpad TV. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai tema yang cukup menarik, yaitu terkait kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, pada kesempatan kali ini kebetulan kita sudah kedatangan expertise. Beliau adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi Rumah Sakit Unpad. Nah, kita dengarkan apa yang bisa disampaikan oleh Dr. Adi Guna Wibawa Gurnita. Apa kabar Dr. Adi Guna? Alhamdulillah, Bu Mira. Terima kasih. Baik, sehat. Gimana kabarnya Bu Mira? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga ya. Oke. Ya, Dok Adi Guna, hari ini kita akan membahas topiknya cukup sensitif. Betul. Tapi menarik sih buat saya, karena saya punya anak remaja. Nah, Dan anak didik saya remaja semuanya. Ya. Mungkin untuk di awal-awal nih, karena remaja itu kan sangat luas. betul. Nah, saya ingin tahu dulu sejauh mana atau remaja itu menurut Dokter Adi Guna berkenaan dengan kesehatan reproduksi yang harus mereka ketahui itu kalangan remaja yang seperti apa? Sebatas apa ya? Pertama mungkin saya jelaskan dulu apa itu remaja. Yang pertama, remaja merupakan masa transisi dari awalnya anak-anak akan berubah menjadi dewasa. Perubahan tersebut, transisi tersebut dibilang sebagai remaja. WHO menjelaskan 10-14 tahun itu dibilang sebagai remaja awal. Nah, dari 15-19 tahunan itu remaja akhir menurut WHO. Nah, masa tersebut kenapa sih kita menjadi concern terutama di masalah reproduksi? Yang pertama, satu, pada masa remaja terjadi perubahan baik secara fisik maupun emosional dan juga hormonal. Secara fisik, laki-laki sudah mulai tumbuh jakun, kemudian rambut-rambut kemaluan, dan juga pertumbuhan badan menjadi lebih besar. Pada perempuan, khasnya adalah terjadi pertumbuhan daerah payudara maupun terjadi menstruasi. Ini semua terjadi bertahap, perubahan fisik, kemudian terjadi perubahan hormonal. Perempuan ditandai dengan menstruasi, laki-laki ditandai dengan mimpi basah. Kenapa dok? Sekarang reproduksi pada remaja ini menjadi concern atau menjadi highlight. Nah, karena informasi kemudian teknologi sekarang sudah semakin bebas, semakin luas gitu ya. Remaja dapat mendapatkan informasi baik itu yang positif atau negatif secara mudah. Yang kita khawatirkan terutama orang tua gitu ya, takutnya mendapatkan informasi yang negatif sehingga remaja ini menjadi salah arah gitu. Nanti ke depannya dikhawatirkan setelah salah arah tidak terketahui atau early detection oleh orang tua malah melenceng lebih jauh lagi. Mungkin itu penjelasan dari remaja terlebih dahulu gitu. Oke. Jadi remajanya yang sudah mengalami perubahan fisik yang ditandai dengan beberapa tanda, kalau kita kenalnya sebagai primer ya, tanda-tanda primer dan tanda-tanda sekunder. Ya. Gitu. Oke. Nah, Dok Adi, terkait dengan permasalahan kesehatan pada remaja nih, ini biasanya masalah kesehatan reproduksi apa sih yang biasa dialami oleh para remaja? Oke. Jadi Bu Mira tadi setelah saya jelaskan ada perubahan fisik dan juga hormonal pada fase-fase remaja ini menjelang namanya pubertas. Nah, yang pertama untuk kita fokus perempuan. Perempuan pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Mungkin dapat terjadi perubahan siklus menstruasi. Kalau sudah dewasa biasanya tuh siklus haid rutin setiap bulannya. Mungkin pada masa remaja atau transisi ada gangguan haid gitu ya. Awal-awal tidak rutin setiap bulannya. Itu gangguan haid, permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, karena terjadi lecutan atau peak gitu ya, hormonal
dari mulai merasa sudah mulai dewasa tapi belum gitu ya. Kemudian sudah mulai tertarik dengan pasangan, tertarik dengan lelaki gitu ya untuk pada perempuan. Jangan sampai masa-masa ini terjadi sesuatu yang berlebih gitu ya. Itu yang patut diwaspadai karena memang nanti ke arah seks bebas gitu ya untuk kedepannya. Itu yang perlu diwaspadai oleh orang tua gitu. Jadi garis bawahnya itu sih Bu Mira yang bisa kita waspadai. Oke, tadi yang Dok Adiguna katakan bahwa remaja itu akan mengalami, terutama yang putri ya, akan mengalami menstruasi. Nah, berarti kalau pada remaja putri yang dia pada masanya yang harusnya mendapatkan menstruasi, terus dia belum mendapatkan menstruasi nih, itu berarti masuk ke kategori masalah ya? Ya, betul. Jadi ada beberapa gangguan pada saat pubertas tersebut, termasuk gangguan head ya. Nah, termasuk juga apabila sudah terjadi head, biasanya masa transisi itu tidak langsung tiap bulan, ada gangguan. Nah, itu mungkin hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan dokter. Apabila awal-awal pada saat head itu tidak langsung head, selain telat di usia di usia menstruasinya gitu ya. Kemudian bila sudah head bisa juga terjadi gangguan gitu pada saat menstruasinya. Itu yang perlu diperhatikan. Kira-kira ada batasan usia tidak? Kapan menstruasi pertama kali untuk perempuan? Oke. Jadi sekarang makin kesini rata-rata lebih muda ya usia menstruasi. SD itu kan terakhir kelas 6 tuh 12 tahun. Bahkan ada yang 11 tahun kelas 5 sudah head gitu ya. Nah, patut dicurigai atau perlu diperiksakan apabila sudah masuk SMP sekitar 12 sampai 15 tahun gitu ya. Kalau belum head boleh dicek gitu ya, 15 tahun kelas 3 belum head boleh diperiksakan. Apakah ada gangguan baik itu kelainan secara kongenital misalkan ya, atau ada gangguan pada ovarium di dalamnya. Itu yang perlu dicek. Batasannya ya sekitar SMP tuh 15 tahun. Jadi penting juga nih untuk para orang tua ya yang memiliki anak remaja perempuan nih khususnya, kalau pada usia tertentu mereka belum mengalami menstruasi, jangan dulu dimarahin ya Dok. Harus cek dulu aja. Cek dulu aja. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya ya Dok. Kira-kira tanda gejala pada perempuan dan pria itu kan beda ya. Yeah. Untuk tanda-tanda apa tadi? Misalkan primer dan sekundernya. Nah, untuk mengetahui ada permasalahan pada pria, apa itu? Oke. Jadi pada pria khususnya tadi sudah mengalami mimpi basah gitu ya, ditandai dengan keluarnya sperma gitu ya. Nah, apabila ada terjadi gangguan, belum pernah mimpi basah gitu ya, atau contoh buah zakar gitu ya, harusnya pada anak-anak maupun dewasa atau remaja sudah terdapat buah zakarnya gitu ya. Itu perlu juga dicek bila belum tanda-tanda sekundernya keluar, contoh buah zakun, rambut daerah kemaluan, rambut daerah ketiak gitu. Itu yang bisa dievaluasi pada pria. Serta ukuran penis atau kemaluan pada pria juga itu menentukan apakah perkembangan seksualnya sesuai dengan usianya atau tidak gitu. Ini kan dapat menjadi tabu atau ada rasa malu gitu ya pada anak-anak. Nah, di sini mungkin concern orang tua lebih aware dan lebih memperhatikan dengan berbagai pendekatan terhadap anak tersebut agar lebih terbuka gitu, sehingga dapat mengungkapkan apabila terjadi sesuatu gitu. Kemudian kan anak-anak juga di sekolah pasti membandingkan dengan rekan sebayanya gitu ya. Yang lain misalkannya sudah ada tumbuh zakun gitu ya, kok saya belum gitu ya, belum ada tumbuh rambut gitu. Mungkin early sign atau tanda-tanda awal gitu ya, yang mungkin bisa diperiksakan oleh orang tua. Jadi boleh juga ya para remaja misalnya mereka mengkaji diri sendiri dengan lihat di kaca misalnya. Ya, betul.
Ada nggak perubahan-perubahan yang tidak lazim pada tubuh mereka sendiri? Ya. Ya, Dok. Dokter Adiguna, berkenaan dengan masalah penyakit menular seksual. Nah, Oke. ini sangat sering atau sangat menarik ya, perlu kita ketahui karena fenomena sekarang itu terjadi tidak hanya pada orang dewasa saja, tetapi pada anak-anak remaja khususnya itu mungkin saja terjadi ya, Dok ya. Ya, Nah, itu betul. kira-kira kenapa sih, Dok? Dan apa saja penyakit menular seksual yang biasa dialami oleh para remaja? Ya, Bu Mira, terima kasih setelah membahas ini ya. Ini sebetulnya seperti fenomena gunung es gitu ya. Tampak di permukaan sedikit gitu ya, angka-angka remaja yang sudah berhubungan seksual dengan tidak aman, seks bebas, yang kedepannya dapat memang terjadi sexual transmitted disease STD atau penyakit menular seksual. Mungkin kita bisa lihat ditampilkan berdasarkan data agar kita sendiri terbuka wawasannya, mengetahui bagaimana sih sebetulnya angka kejadian seks bebas di remaja ini. Boleh dibantu ditampilkan, dilihat di sini. Ya. Nah, ini Bu Mira, angka yang mencengangkan ya. Dari BKKBN 2011 dibilang bahwa 63 juta remaja di usia 10 sampai 24 tahun sudah pernah berhubungan seksual sebelum menikah. Itu satu. Ya, ini mencengangkan dari BKKBN. 51%-nya di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang maupun Bekasi. Ini daerah-daerah metropolitan ya. Sudah tidak perawan, berarti tandanya sudah pernah berhubungan seksual. Nah, sekarang di Bandung, daerah kita sendiri, Sumedang dan sekitarnya lah ya, ini ya sama 52% dari survei tersebut gitu ya, sudah pernah berhubungan seksual. Mungkin ini jadi concern untuk para orang tua yang approach ke anaknya gitu ya, supaya lebih terbuka. Nah, di mana sih tempat-tempat favorit untuk melakukan berhubungan seksual? Ternyata itu di rumah apabila rumahnya kosong, kemudian yang kuliah gitu ya, ngekos. Hotel-hotel juga sekarang banyak bermarak tanpa perlu ada KTP dan lain-lain gitu ya, udah bisa menjadi tempat berhubungan seksual. Nah, ini 4% dari responden mengaku usia 16 sampai 18 tahun tuh udah pernah berhubungan dan rutin gitu ya. Nah, 16%-nya ini yang mengerikan, 13 tahun tuh SMP ya, sampai 15 tahun gitu. Ini angka yang mencengangkan, yang kita sendiri harus aware dan membuka mata bahwa memang datanya seperti ini gitu ya. Peluang untuk terjadi infeksi menular seksual sedari dini itu sangat peluangnya besar. Makanya beruntung kita membahas ini saat ini agar targetnya berarti ke orang tua, kemudian ke remaja itu sendiri agar membuka mata bahwa seks remaja ini sangat tinggi angkanya, kemudian sangat memungkinkan terjadinya penularan infeksi seksual. Itu harus kita buka bahayanya apa. Nah, kita buka di podcast ini nanti ya. Gitu. Menarik, Dokter. Nah, kira-kira faktor apa saja sih yang menimbulkan para remaja itu melakukan free sex atau seks bebas? Awal mulanya memang remaja ini individu yang sangat curiosity-nya tinggi, rasa penasaran dan rasa keingintahuannya tinggi. Sementara aliran informasi di era sekarang ini gitu ya, baik hal-hal yang negatif, contoh situs porno gitu ya, sekarang meskipun dibantu oleh Kemeninfo untuk memblokir gitu ya, tapi sangat mudah untuk diakses gitu ya. Nah, hal-hal tersebut apabila sudah menyimpang baik dari laki-laki maupun perempuan pada remaja, karena keingintahuannya tinggi dan ingin mencobanya tinggi gitu ya, awal-awal mencoba sampai akhirnya di usia remaja yang belum matang gitu ya, sudah pernah mencoba sehingga berulang, akan masuk ke dalam lingkaran setan. Awalnya seks bebas, karena berganti-ganti pasangan rentan terjadinya infeksi menular seksual. Karena wawasan atau pendidikan mengenai sexual education-nya juga rendah,
tidak tahu, sehingga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Awal mula kehancuran baik itu dari pendidikan, masa depan seseorang apabila sudah terjadi kehamilan tidak diinginkan, bisa menyebabkan selanjutnya antara pilihannya diaborsi atau digugurkan atau kehamilan dilanjutkan gitu ya. Sementara usia remaja masih SMP, SMA gitu ya, sudah dipastikan akan putus sekolah karena dia mendapatkan beban mental terhadap teman-temannya, malu gitu ya. Nggak akan mungkin melanjutkan sekolahnya. Dilanjutkan nantinya akan terjadinya peningkatan risiko pada ibu maupun bayinya karena tidak diurus secara baik gitu ya. Kurangnya pengetahuan, masih remaja. Poin berikutnya adalah ketidaksiapan baik secara fisik maupun mental sehingga dapat melahirkan bayi yang stunting, memang belum siap gitu ya. Nah, ini tuh lingkaran setan akan terus-terus berputar seperti ini. Nah, peran kita mengedukasi di sini mudah-mudahan untuk remajanya bisa tersampaikan gitu ya. Jangan sampai terjadi. Peran untuk orang tuanya juga pengawasan atau approach pendekatannya lebih pas. Tiap individu atau remaja tuh berbeda-beda. Ada yang bisa dikerasin, ada yang nggak bisa dikerasin. Itu orang tua lebih mengetahui lah gitu ya, approach-nya seperti apa. Jadi awal muasalnya lebih ingin coba-coba mungkin ya, Nah, remaja. Betul. Remaja ingin coba-coba, terus terpaparnya situs-situs yang Betul. tidak bertanggung jawab, ya, dan akhirnya mereka terjerumus. Ya, tentu saja kalau mereka dibekali ilmu berkenaan dengan dampak akibat seks bebas ini, pasti mereka takut ya, takut dan lebih aware seenggaknya gitu ya. Betul. Sebelum melakukan ingin coba-coba tapi dia ada defense mekanismenya juga. Oh iya, tahu bahayanya apa, untuk masa depan tuh kerugiannya apa gitu Bu Mira. Ya. Di sini kita lihat ada infeksi menular seksual. Nah, ini kira-kira kalau infeksi menular seksual pada remaja biasanya apa karena mereka sudah melakukan hubungan seksual secara bebas atau ada hal lain lagi nggak? Ya, baik Bu Mira. Jadi infeksi menular seksual ini hanya ditularkan akibat berhubungan seksual. Nggak pernah ada penyebab yang lain gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mengaku karena naik sepeda lah gitu ya, terjatuh gitu. Atau berenang, biasanya Berenang itu hoax lah ya, karena tidak terbukanya gitu ya pada saat berkonsultasi. Jadi menular hanya pada saat berhubungan seksual. Celakanya pada remaja ini bisa berhubungan lebih dari satu partner atau multi partner gitu. Jadi dia setelah berhubungan dengan klien A, dia berhubungan klien B gitu ya. Terlebih sekarang kan banyak juga hubungan seksual yang istilahnya komersil ya sekarang. Nah, itu rentan sekali Bu Mira gitu ya. Laki-laki yang telah berhubungan dengan A, B, C terus berhubungan yang dengan orang yang pertama kali, itu yang sangat rugi gitu ya. Karena dia sudah mendapatkan infeksi dari gabungan tadi gitu. Itu yang sangat dikhawatirkan. Dan yang belum pernah berhubungan ini, kita harapkan jangan pernah dia sampai berhubungan pertama kali gitu ya, sebelum menikah. Kita bilangnya abstinence atau jangan pernah berhubungan sekalipun gitu, agar dia tidak terkena infeksi menular seksual. Dan sekarang pertanyaannya, bagaimana dok kalau sudah pernah berhubungan? Nah, yang sudah berhubungan ada keluhan, diharapkan ada keterbukaan dari dia tersendiri agar dia segera diobati gitu Bu Mira. Jangan sampai karena malu, karena takut malah mencoba-coba sendiri mengobati, malah tidak tuntas. Itu yang dikhawatirkan sebetulnya ke depannya Bu Mira. Gitu. Baik. Nah, kira-kira bagi yang sudah memiliki tanda-tanda nih ada IMS ini, nah kira-kira seperti apa sih dok? Oke. Kapan dia harus
berobat. Ketemu dokter. Ya. Kapan harus berobat dan ketemu dokter? Yang pertama, jadi organ reproduksi perempuan ini spesial Bu Mira ya. Berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu semua organ reproduksinya di luar, nampak gitu ya. Mau dari burungnya ada, telurnya ada, kelihatan semuanya. Nah, spesial untuk perempuan, sebagian besar organ reproduksinya itu di dalam. Jadi keluhan-keluhannya rata-rata tersembunyi. Tapi ada beberapa yang menjadi penanda bahwa oke, saya harus berobat gitu. Salah satunya adalah keputihan. Ya. Bila terjadi keputihan yang gatal, berbau, warnanya sudah tidak putih lagi, kekuningan atau kehijauan, segeralah berobat gitu ya. Berobat agar pengobatannya tuntas dan selesai gitu. Jangan coba diobati sendiri tapi nggak tuntas gitu. Itu yang banyak terjadi di masyarakat, mencoba pengobatan sendiri malah tidak tuntas, apalagi herbal atau tradisional gitu ya, malah tidak tuntas, infeksinya malah nanti ascending, yang awalnya dari bawah ascending tuh naik ke rahim, dari rahim nanti naik ke rongga perut. Nanti ada contoh bagaimana pengobatan yang tidak tuntas sehingga menyebabkan PID atau infeksi rongga panggul yang awalnya dari vagina, dari bawah naik ke atas sampai ke rongga perutnya juga terinfeksi. Itu nanti kita ada contohnya. Oke. Jadi yang pertama paling gampang keputihan yang patologis ya, yang tidak normal. Betul. Dari situ. Itu untuk yang perempuan tuh. Kalau untuk remaja putra, remaja laki-laki. Oh ya, di sini laki-laki juga jangan kita tinggalkan ya. Ya. Untuk edukasi, jadi kalau ada sakit saat buang air kecil gitu ya, apalagi disertai sakit pada pagi hari, ada bercak di celana dalam gitu ya, apalagi sampai mengeluarkan nanah, itu lebih baik diobatin deh gitu ya, jangan ditunda-tunda gitu. Ya. Dan satu yang paling ditakutkan IMS itu HIV/AIDS ya dok? Betul, itu udah di tahap sampai sekarang belum ada obatnya ya Bu Mira ya. Gitu. Obatannya hanya untuk menekan virusnya supaya virus tersebut tidak berkembang sampai terjadi AIDS atau kadar imunnya menjadi sangat rendah sehingga dia rentan terhadap infeksi apapun. Ya, walaupun HIV/AIDS itu bisa ditularkan tidak hanya dari aktivitas seksual saja ya dok ya. Betul. Ada dari faktor misalnya penggunaan obat-obatan ya, dan sebagainya. Tetapi tetap ya itu akan bisa mengarah pada masalah kesehatan reproduksi. Yes, betul Bu Mira. Merupakan port di entry atau salah satu jalur nih berhubungan seksual itu terjadinya HIV/AIDS. Mungkin untuk di akhir nih pertanyaan dari saya Dr. Tiguna, apa saja sih tips dan triks menjadi remaja sehat? Oke. Ini tips dan trik dari saya ya untuk remaja-remaja, kita bilangnya apa? ABG, anak baru gede, teenager atau Gen Z. Ya, sekarang Gen ya. Z. Sekarang selain Gen Z, gen apa lagi? Gen yang baru inilah ya, gitu. Jadi titipan pesannya, memang di masa remaja ini banyak potensi atau energi yang terpendam gitu ya. Baik itu rasa keingintahuan, kemudian rasa ingin mencoba segala sesuatu, dialirkan ke hal-hal yang positif Bu Mira. Contoh, bila suka seni, alirkanlah ke bermusik misalkan ya. Olahraga, dialirkan ke olahraga. Raih prestasi, sesuatu yang membanggakan dari sesuatu yang memang ada potensi atau bakat gitu ya, dimaksimalkan dari situ. Kemudian didukung dengan peran orang tua, sekolah gitu ya, untuk mengalirkan ke hal-hal yang positif. Mau itu otomotif, seni, musik, kemudian olahraga. Jadikan suatu prestasi agar energi atau sesuatunya bisa dialihkan atau dialirkan Bu Mira. Jangan malah dialihkan ke sesuatu hal yang negatif gitu. Pengalaman saya dari beberapa pasien sih
Seperti itu, saya sarankan untuk mengalirkan energi tersebut ke arah yang positif. Gitu Bu Mira. Poin berikutnya, sebagai dasar atau landasan, karena kita orang yang beragama, balik lagi menjadi pelindung, tameng atau dasar, kuatkan agama gitu Bu Mira. Sama lingkungan, pilihlah lingkungan atau pertemanan yang Circle ya. istilahnya circle-nya ya positif. Ya. Jangan kita dekatin circle-nya yang memang negatif. Nice to know atau pengen tahu aja gitu, sebatas tahu. Tapi balik lagi, kita harus tahu juga dampak negatifnya dari hal tersebut apa gitu. Itu Bu Mira. Ya. Dan paling penting juga mungkin orang tua ya. Betul. Nah, orang tua juga yang 24 jam kan tinggal dengan orang tua di rumah ya. Paling tahu gitu ya. Paling tahu gerak-geriknya. Iya. Kelihatan anaknya. Ya, Itu betul. jangan tidak hero juga dengan hal-hal seperti ini. Betul Bu Mira, itu poin yang penting juga. Oke. Baik. Terima kasih Dokter Adi. Sama-sama Bu Mira. Mungkin saya izin tampilkan take home message atau untuk remaja sekalian, apa sih bahayanya gitu ya hubungan seksual secara bebas ini. Terus apa sih infeksi menular seksualnya bisa sejauh apa? Ini ada sharing is caring, saya bilang ya. Jadi berbagi itu penting supaya rekan-rekan sekalian mengetahui apa dampaknya. Boleh kita tampilkan terlebih dahulu. Jadi ada pasien Bu Mira, usianya masih muda, 17 tahun gitu ya, lulus SMA. Memang dia terbuka bercerita dari mulai SMA sudah pernah berhubungan dengan berganti-ganti pasangan. Datang ke saya itu dengan keluhan keputihan yang berbau, nggak pernah sembuh-sembuh. Sudah pernah berobat, keputihannya tuh kuning, gatel, dan berbau busuk. Sudah pernah berobat ke tradisional, tapi nggak pernah sembuh. Akhirnya datang ke saya, ke dokter, tapi dia merasakan sakit perut hebat gitu ya. Setelah saya lakukan pemeriksaan, memang keputihannya lumayan banyak gitu ya. Saya lakukan USG, memang ada beberapa perlengketan di rongga pelvis atau rongga panggul gitu ya. Akhirnya saya tawarkan untuk operasi atau dengan minimal invasive surgery, laparoskopi. Jadi kamera masuk ke rongga perutnya untuk mengetahui apa yang terjadi dalam itu. Nah, ini yang mencengangkan, boleh di-share. Nah, terjadi perlengketan ini pada daerah liver atau hati. Penyebabnya apa Bu Mira? Ini penyebabnya ada infeksi chlamydia kita bilang. Salah satunya IMS tadi Bu Mira. Padahal liver kalau kita ketahui jauh, di atas. Ya. Rongga panggul kan di bawah gitu. Sudah terjadi perlengketan yang putih-putih selaput itu gitu ya. Ini penanda terjadi infeksi chlamydia, Fitz-Curtis syndrome kita bilangnya. Next, selanjutnya, nah ini bagian rongga panggulnya, rahim maupun indung telurnya tuh udah nggak kelihatan akibat terjadi perlengketan gitu ya, akibat infeksi sendiri, PID, pelvic inflammatory disease atau infeksi rongga panggul. Nah, bukan setahun 2 tahun, memang dari awal SMA sudah pernah berhubungan seksual. Cuman tidak pernah diobati. Akhirnya yang awalnya dari vagina naik ke atas ke rongga rahim, dari rahim ke rongga panggul seperti ini. Kita coba bebaskan. Selanjutnya, Mas, tolong. Nah, kita coba bebaskan lagi. Ada jalur ke arah rongga panggul atau rongga pelvis. Sampai akhirnya kita ketemu, next. Nah, ini terjadi pembengkakan di saluran tuba atau kita bilang hidrosalping. Nah, ini untuk masa depannya kesian Bu Mira. Kalau sudah seperti ini, rongga panggulnya terinfeksi, terus saluran tubanya bengkak akibat chlamydia tadi, akan kesulitan untuk mendapatkan keturunan. Ya. Karena saluran tubanya bengkak sehingga nanti kalau sudah menikah, pertemuan sel telur dengan spermanya akan sulit. Ya. Gitu, karena jalurnya tertutup Bu Mira. Gitu. Ini mungkin take home message untuk
remaja sekalian Gen Z, saya titip untuk lebih berhati-hati lagi. Say no to freak sex gitu ya. Kesenangan yang sementara tapi bisa menyebabkan kesengsaraan yang cukup lama gitu ya. Jangan sia-siakan masa depan kalian hanya karena kesenangan yang bersifat sementara itu, Bung Ira. Gitu. Nah, itu dia perbincangan kita Healthy Pips. Untuk topik kali ini kita sekian sampai di sini, Dr. Adi Guna. Oke. Dan jangan lupa untuk para pemirsa Divia TV bisa menyimak topik-topik lainnya baik secara YouTube maupun langsung di Divia Unpad TV. Baik, sampai jumpa kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dipersembahkan oleh